Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safni Yenti Nur SPD. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi reklame dan melengkapi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan di lingkup ASEAN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, ayo kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Perhatikan seluruhnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Semoga dengan membaca doa tadi, pelajaran kita, belajar mengajar kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan, ibu mau tahu ada tidak temannya yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Koiril, Jenny, Robi. Ada 3 orang yang tidak masuk hari ini. Kenapa mereka tidak masuk? Ada informasi? Kalau Jenny tadi dia izin di grup WA, dia sakit. Kalau Koiril Azan kemana? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, si Robi? Sakit, Bu. Sakit ya. Kita doakan semoga temannya yang sakit lekas sembuh supaya bisa beraktivitas seperti biasa, belajar bersama kita lagi ya. Kita doakan sama-sama. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan berdiri semua. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini ibu bawa sesuatu dari rumah. Ada 2 benda yang ibu bawa. Coba perhatikan ya. Benda yang pertama ini. Apakah kalian tahu benda yang ibu pegang ini apa namanya? Apa nama benda ini? Kain batik. Oke, ini adalah kain batik ya. Kemudian benda yang kedua ada ini. Perhatikan sekarang. Nih, nampak? Siapa yang tahu ini apa nama benda yang ibu pegang ini? Baju batik, Bu. Baju batik ya, bagus ya. Anak-anak, ibu mau tanya sekarang sama kalian, siapa yang di rumahnya punya benda bermotif batik? Oke, Billy. Baju kebaya ibu Billy bermotif batik. Ada lagi yang punya? Oke, Jerry. Baju kondangan saya bermotif batik, Bu. Baju kondangan ayah Jerry
sarung bantal supaya saya bermotivasi, Bu. Sarung bantal spray Rizky bermotivasi. Oke, ada lagi yang punya? Saya, Bu. Ramanda? Rok kebaya saya bermotivasi, Bu. Rok kebaya Ramanda bermotivasi. Ya, bagus ya. Berarti kalian sudah bisa membayangkan benda-benda di rumah kalian yang bermotivasi. Sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu ya. Apakah kalian masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Masih, Bu. Oke, belajar apa kita kemarin? Globalisasi reklame, Bu. Globalisasi di sekitarku. Kemudian belajar tentang pengertian reklame, ya kan? Alhamdulillah kalian masih ingat. Kalau kalian masih ingat, Ibu mau tanya, apa sih itu reklame? Saya, Bu. Oke, Dwi. Saya, Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Dwi. Betul ya, yang dikatakan Dwi, reklame itu adalah bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain yang dibuat semenarik mungkin. Ada yang bersifat komersial dan non komersial. Artinya kalau yang bersifat komersial itu tujuannya untuk menawarkan produk atau jasa. Nah, sekarang pengaruh globalisasi ya. Apa sih dampak globalisasi untuk kehidupan kita khususnya bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Cherry. Globalisasi memungkinkan khususnya di kawasan ASEAN. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Cherry. Benar sekali ya. Karena pengaruh globalisasi yang semakin pesat, jadi berdampak untuk kehidupan kita di Indonesia juga. Misalkan produk dari luar negeri itu bisa kita temui di Indonesia. Misalkan mobil yang dari Jepang itu ya kan. Kemudian jam tangan juga. Jam tangan luar negeri yang dari Amerika itu, yang dari Inggris bisa kita temui di Indonesia. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan mempelajari posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik, ya, di lingkup ASEAN. Yang kedua yang kita tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita nanti akan mengetahui berbagai contoh reklame. Sekarang Ibu mau menampilkan gambar di PPT. Oke, semuanya perhatikan sudah? Lalu, Ini logo apa ya? Ada yang tahu? Perusahaan. Perusahaan. Ada lagi? Organisasi, Bu. logo ASEAN, Bu. Selanjutnya Bu mau tanya nih. Apa arti logo ini? Saya, Bu. Oke, si Rai. Perhimpunan organisasi di kawasan Asia Tenggara. Oke, bagus ya. Tadi logo ini yang betul itu jawaban Rizky ya. Memang ini adalah logo ASEAN. Dan artinya tadi sudah bagus ya. Si Rai berarti dia sudah belajar di rumah. Arti logo ini adalah ini logo perhimpunan organisasi khususnya di Asia Tenggara yang disingkat ASEAN. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih tujuan didirikannya organisasi ASEAN tadi? Siapa yang tahu? Oke, kasih. Menciptakan Asia Tenggara yang stabil dan sejahtera, Bu. Oke, bagus. Nah, apakah kalian tahu negara mana saja yang tergabung di dalam organisasi ASEAN? Oke, Indonesia, Malaysia, dan Kamboja. Oke, bagus ya. Sekarang lebih jelasnya kita lihat di PPT selanjutnya. Ya. Perhatikan gambar. Ini adalah logo ASEAN. Betul tadi kata si
penting itu artinya kemakmuran. Yang lingkaran artinya itu adalah kesatuan. Atau tujuannya ya, menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Selanjutnya, ini negara-negara ASEAN. Apa saja tadi? Indonesia, Malaysia, Vietnam, Oke, bagus. Anak-anak, sekarang Ibu ada lagi satu gambar. Coba kalian perhatikan. Oke, anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar di PPT. Nampak? Oke, nampak ya. Sekarang Ibu mau tanya, kegiatan apa ya itu yang ada pada gambar? Oke, Habib. Dari mana kita tahu kegiatan ini? Bantu, dari mana? Kira-kira dari mana? Bu. Rizky, dari mana? Jadi ya, jadi. Dari mana? Puji, dari mana Puji? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, kegiatan ini bisa kita bisa kita lihat, bisa dari internet, dari HP, dari TV, bisa ya, dari kadang juga ada dipasang di pinggir jalan itu, dari kata Puji tadi di spanduk katanya gitu ya. Ya bisa ya, bagus. Sekarang Ibu mau menampilkan video. Sebelumnya Ibu tanya dulu, kira-kira di mana kalau kita mau membeli batik, kita tertarik membeli batik, model-model pakaian batik, dari mana kita bisa membelinya? Oke, Dani, dari mana? Ada lagi? Dari mana? Oke, Ilham? Di pasar, Bu. Dwi, di mana Dwi? Ya, betul ya. Kalau kita ingin membeli batik itu sekarang bisa kita datang langsung atau kita pesan lewat online. Nah, anak-anak, untuk lebih kalian paham lagi, Ibu nanti akan menampilkan video contoh-contoh reklame ya. Contoh reklame. Baik, 1. Iklan. Iklan merupakan jenis reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual, yaitu tulisan dan gambar pada media cetak ataupun elektronik. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada gambar di samping. Iklan ini dapat berupa audio, visual, maupun audio visual. 2. Spanduk. Spanduk merupakan jenis reklame yang memuat informasi reklame komersial ataupun non-komersial dengan menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh konsumen. Contoh brosur dapat kalian lihat pada gambar di samping. Yang keempat, embalase. Embalase merupakan jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk sebagai daya tarik, pemberitahuan, ataupun informasi tentang produk tersebut. Seperti contohnya yaitu kemasan pada produk mie instan ataupun berupa ciki, kopi, dan lain sebagainya. 5. Poster. Poster merupakan jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin.
dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Afif, perhatikan ya. Untuk keenam, baliho. Baliho merupakan jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran yang besar. Biasanya ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat, bersifat semi permanen. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar. 7. Billboard. Billboard merupakan jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar. Biasanya ditempatkan pada atap dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan sifat permanen. Nah, contohnya dapat kalian lihat ya pada gambar. 8. Banner. Banner merupakan jenis reklame dengan bentuk kotak atau potret. Biasanya dicetak dengan digital printing menggunakan MNT. Biasanya ditempatkan di depan toko atau instansi menggunakan penyangga. Jadi pada banner biasanya ini dipasang dengan menggunakan penyangga, bentuknya itu memanjang ke bawah. 9. Leaflet. Leaflet merupakan jenis reklame berupa media cetak yang berisi tulisan serta gambar yang dibuat dalam bentuk selebaran dan tidak dibukukan. Umumnya berbentuk persegi panjang dan mengandung informasi lengkap terkait produk tertentu. Biasanya diletakkan di tempat yang mudah diambil atau diberikan langsung pada target. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada gambar. Di sini leaflet berupa informasi tentang COVID-19. Biasanya ini leaflet ini ditekuk menjadi 3 ya. Tadi ada apa saja contohnya? Brosur. Poster. Oke. Untuk selanjutnya nanti kita belajarnya secara berkelompok ya. Belajar berkelompok, tapi sebelum kita berdiskusi kelompok, kita lakukan dulu ice breaking menyanyikan lagu sejarah ASEAN ya. Ada 10 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Brunei, Darussalam, dan Vietnam, Indonesia dan Mali, Filipina, Laos, Thailand, Tanah Oman, Malaysia, Negara, terakhir Singapura, wakilnya sederhana. 5 negara pendiri ASEAN. ASEAN terdiri dari deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Itulah sejarah negara ASEAN. Mari belajar agar kita pintar. Mari belajar agar kita pintar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, selanjutnya kita akan nanti belajar dengan cara berkelompok. Di sini Ibu sudah menyiapkan kertas, ada kertas warna kuning, ada warna putih, dan ada warna pink ya. Nanti silakan kalian pilih satu warna yang kalian sukai ya. Oke, silakan ambil satu. Oke, sudah pegang semua? Semua sudah pegang? Kalian buka sekarang. Buka. Ada gambar apa?
bendera Indonesia nih, Indonesia. Ya, di sampingnya, di atas, di bawah ini, nih peta konsepnya seperti ini. Kalian cari nanti ya bentuk kerjasama Indonesia, peran dan posisinya di dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan, tapi di lingkup ASEAN saja. Selanjutnya nanti ada LKPD 2. LKPD 2 ini kalian nanti dengan kelompok kalian berdiskusi untuk melengkapi poster. Poster ini tentang pendidikan. Ada 3 kalimat yang betul nanti dari 9 kalimat yang Ibu siapkan. Pilih kalimat yang paling tepat untuk melengkapi poster. Silakan gunting, kalian tempel ya. Baca dulu nanti petunjuk kerjanya. Paham? Oke, silakan ketua kelas Rizky bantu Ibu membagikan LKPD. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mengerti semua? Oke, bagus. Silakan Rizky bagikan LKPD-nya. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Kelompok 1 sampai mana pengertian LKPD-nya? LKPD 1 sudah selesai? Sudah? Oke, bagus. Ini kerjakan LKPD? LKPD 2 ya, oke. Kalimatnya tempel yang rapi ya. Yang bagian gunting siapa? Andre. Oke, gunting yang rapi, tempel yang rapi ya. Tetap kompak ya kelompok 1. Kelompok kalian kalimatnya apa ya? Setiap waktu adalah belajar. Oke. Karena membaca adalah sumber ilmu. Semakin cerdas maka akan semakin berguna. Oke, itu kalimat. Oke, sudah selesai semua kan? Selanjutnya silakan nanti pilih perwakilan kelompok kalian untuk melakukan presentasi. Yang pertama kita presentasi LKPD 1 dulu. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD 1. Melengkapi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial yaitu ikut serta dalam upaya menciptakan perdamaian di ASEAN. Di bidang politik, Indonesia pernah menjadi tuan rumah kepala pemerintahan dan kepala negara pada KTT ASEAN 1 di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang budaya yaitu adanya Pekan Budaya ASEAN, ASEAN Culture Week, pameran budaya ASEAN, ASEAN Culture and Exhibition. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN yaitu mendukung pembentukan integrasi ekonomi negara kawasan Asia Tenggara melalui MEA, menjadi lumbung padi ASEAN serta menjalin kerjasama perdagangan, perindustrian, dan sektor jasa. Posisi dan peran Indonesia dalam bidang iptek yaitu terjalinnya kerjasama dalam membentuk kelompok peneruci antar negara. Sekian, hanya sampai situ hasil diskusi kami LKPD 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Apabila ada yang mau memberi tanggapan, dipersilakan. Ada yang tidak? Kami Bu. Oke, kelompok 1 silakan. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menambahkan presentasi dari kelompok 2. Oke, kalian mau menambahkan yang di bagian mana? Di bidang apa? Kerjasama di bidang apa? Di bidang pendidikan. Oke, silakan kelompok 1. Bentuk kerjasama di Indonesia di bidang pendidikan selain melakukan pertukaran pelajar yaitu mengirimkan tenaga pelajar, pelatihan guru, membangun fasilitas pendidikan aksesibel bagi anak-anak yang putus sekolah dan mengadakan olimpiade. Sekian, terima kasih. Saran dan masukannya dari kelompok 1 kami akan mengamalkannya. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1 yang telah menanggapi
Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita presentasi LKPD 2. Ya, kita yang presentasi pertama Ibu minta kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 1 telah mengungkapkan maksud dengan kalimat yang tepat, yaitu setiap waktu adalah belajar. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu dan pengetahuan yang diamalkan adalah harta yang paling mulia. Hanya itu presentasi dari kelompok kami. Jika kelompok lain yang ingin menanggapi, kami persilakan. Ada yang mau menanggapi? Kami, Bu. Oke, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Menurut kami, ada kalimat yang kurang tepat dari kelompok 1. Kalimat mereka adalah, setiap waktu ada belajar. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Ilmu dan pengetahuan yang diamalkan adalah harta yang paling mulia. Menurut kami, kalimat yang tepat untuk melengkapi poster ialah, setiap waktu adalah belajar. Ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Semakin cerdas, maka semakin bermanfaat. Kami memilih kalimat itu karena ada 2 anak yang memegang buku. Jadi menurut kami 2 anak itu akan membaca. Karena itu kami memilih kalimat, ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Sekian, hanya sampai situ hasil tanggapan kami untuk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 2 atas saran dan masukannya. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang menanggapi tadi. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Selanjutnya silakan yang presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD. Setiap waktu adalah belajar. Ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Sekian, hanya sampai situ hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Ada yang ingin menanggapi? Kami, Bu. Oke, kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Ada salah satu kalimat dari kelompok 2 yang tidak tepat. Oke, di bagian mana yang tidak tepat kelompok 3? Tadi kan, Bu, kelompok 2 mengatakan setiap waktu adalah belajar. Ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Yang kedua itu, Bu, yang tidak tepat. Yang kalimat kemana kedua? Ya, Bu. Kalimat kedua, ayo kita baca. Ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Yang itu? Iya, Bu. Oke, kenapa alasannya kelompok 3? Karena kelompok 2 juga mengatakan bahwa anak yang memegang buku itu ingin membaca. Tetapi menurut kami mereka bukan ingin membaca, tetapi mereka sedang memikirkan cita-citanya. Bisa dilihat di sini, anak laki-laki ini ingin menjadi seorang pengusaha dan anak perempuan ini ingin menjadi dokter. Jadi kalimat yang tepat menurut kami adalah setiap waktu adalah belajar. Apabila cita-cita tinggi langit, semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Hanya itu saja. Terima kasih kelompok 2 telah memberikan saran untuk kami. Akan kami terima lagi. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, selanjutnya yang presentasi adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami sudah melengkapi poster yang menentukan, yaitu setiap waktu adalah belajar. Kata yang kami tinggi langit, semakin cerdas maka semakin bermanfaat. Hanya itu saja hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin menanggapi, kami persilakan. Oke, kita ulangi kembali, kita baca bersama kalimat yang diambil oleh kelompok 3 untuk melengkapi poster pendidikan ini ya. Yang pertama, setiap waktu adalah belajar. Gapailah cita-citamu setinggi langit, semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat. Itu kalimat mereka ya. Nah, tepuk tangan lagi sekali lagi ya. Tadi kelompok 3
perbedaan di kalimat nomor 2 tadi dengan kelompok 2 ya. Tadi kelompok 2 di sini mereka buat apa tadi? Membaca, karena membaca adalah sumber ilmu. Ya, oke. Kalimat yang tepatnya itu yang dipilih oleh kelompok 3. Memang betul ya. Tadi alasan kelompok 2, Bu, itu Bu ada 2 anak yang memegang buku kan? Tetapi di sini perhatikan lagi anak ini tidak sedang membaca. Mereka tidak sedang membaca. Hanya lihat ada gambar di atasnya, nampak kan? Nih, mereka itu seolah-olah memikirkan cita-cita mereka. Yang laki-laki ingin menjadi apa itu? Pengusaha. Yang perempuan itu menjadi dokter. Ya, bagus. Jadi kalimat yang cocok, yang tepat, yang sesuai itu yang dipilih oleh kelompok 3. Setiap waktu adalah belajar, gapailah cita-citamu setinggi langit. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Bagus ya kelompok 3, silakan duduk kembali. Oke, kita sudah selesai diskusi. Sekarang kumpulkan LKPD-nya tadi. Untuk selanjutnya silakan anak-anak ibu kembali ke posisi semula. Silakan. Oke, anak-anak ibu semua, kalian sudah kembali ke tempat duduk semula. Anak-anak ibu semua, tadi kita sudah selesai belajar berkelompok. Banyak hal yang kalian pelajari tentunya. Ibu mau tanya, apakah pelajaran pada hari ini menyenangkan? Apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Contoh-contoh reklame. Ya, bagus. Melengkapi peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di negara-negara ASEAN ya. Ada tidak materi pelajaran yang tidak kalian pahami? Alhamdulillah ya, kalian paham semua. Anak-anak ibu semua, sekarang ayo sama-sama kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Pertama, kita tadi sudah belajar tentang apa? Tentang reklame tadi ya. Apa saja contoh reklame? Brosur, etalase iklan, poster, apalagi billboard, spanduk, banner ya. Ada juga leaflet. Kemudian juga kita belajar tentang apa? Peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di ASEAN. ya, peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, di bidang teknologi, di bidang sosial dan budaya ya, banyak ya. Sekarang ibu mau tanya, bentuk kerjasama Indonesia di bidang teknologi apa saja? Teknologi kesehatan, pengembangan teknologi pangan. Teknologi pengembangan mengatasi COVID-19. Oke, ada lagi? Teknologi nuklir, Bu. Mengembangkan teknologi nuklir. Mengembangkan teknologi pangan tadi kata Cedi. Ada lagi? Membangun pusat penelitian. Oke, itu di bidang teknologi. Sekarang di bidang ekonomi apa? Bentuk kerjasama Indonesia. Indonesia memiliki ekonomi terbesar keempat di ASEAN. Ya, membentuk perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Di bidang budaya, coba di bidang budaya apa bentuk kerjasamanya? ASEAN Best Performing Art. Oh ya, ada lagi? Adanya pekan budaya ASEAN. Adanya pekan budaya ASEAN. Apa lagi? Pameran budaya. Pameran budaya. Apa lagi? Festival. Di bidang sosial apa contohnya? Membantu negara yang sedang
membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, anak-anak, berarti kalian sudah bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Ibu ada soal tes evaluasi untuk kalian. Kalian isi. Di sini ada soal evaluasi, ada 10 pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Tidak boleh menyontek dengan kawannya. Kerjakan masing-masing ya. Silakan. Sudah dapat semua soalnya? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Baca dulu petunjuk kerjanya. Buat identitas kalian, nama kalian jangan lupa, tanggal hari ini ya. Juga dibuat. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kumpulkan. Oke, anak-anak ibu semua, kalian sudah selesai mengerjakan tes evaluasi. Sudah tadi kita juga sudah menyimpulkan pelajaran hari ini. Untuk besok, silakan kalian pelajari di PB 6 tentang mencintai produk dalam negeri. Kalian baca ya. Nah, sekarang untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Silakan kalian berkemas-kemas, kemudian kita berdoa. Nanti pimpin ya Rizky ya. Oke, silakan berkemas. Kasihan Indonesia, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi